Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, maaf lahir dan batin. Berjumpa lagi di sini di channel kita bersama. Boleh di-share, boleh di-edit. Nah, itu alasan channel bersama. 5 hal mendasar, minimal 5 hal mendasar yang bisa dijadikan sebab, yang mana sebab ini akan berakibat terjadi revolusi, revisi, pembaharuan bagi sejarah, hukum, maknawi tersurat dan tersirat, bahasa leluhur Minangkabawi, perkara ABS SBK, perkara adat Nanampe, perkara adab Nanampe. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara-saudari harus pahami dulu apa masing-masing definisi dari kosakata ini: kosakata adat, kosakata adab, kosakata budaya, dan kosakata agama. Hal yang pertama sebagai sebab awal untuk kita melakukan revolusi, yang pertama adalah tanya kepada siapa saja, terutama pada YouTuber, tahun berapa masuknya era, minimal era Minang, era Vietnam, era Tanrayana Siwa, Buddhisme, era Moksa, ya. Era kerajaan dimulai di Minang, era kesultanan dimulai di Minang, tahun berapa runtuhnya era kesultanan. Baik, yang kedua adalah tahun berapa hidup dan wafatnya Datuk Ketumanggungan dan Papati Nasabatang. Baik, itu ada kepastian. Saya ada rujukan semua lengkap di postingan sebelumnya, ada saya posting sekilas ranji-ranji, silsilah, Pariangan, Pagaruyung, Damas Raya, dan lain-lain, sampai ke Pasisia, 50 kota. Yang ketiga kalau tidak salah, yang tadi 1-2 sudah. Yang ketiga adalah apa nama suku dari ibunya dari Datuk Ketumanggungan dan Papati Nasabatang. Karena nama suku anaknya harus sama, tapi realitanya berbeda. Dan Papati Nasabatang Balimu beradik kakak, kalap dunia, Bandeng Odego, 2 adik laki-laki dia itu, dan 2 adik dia perempuan, Reno Jodah dan Peti Jumilan, itu sukunya berbeda. Harusnya sama. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah siapa yang menentukan nama suku di Minang. Karena rata-rata bilang adalah Ketumanggungan dan Papati Nasabatang, ya. Harus dipastikan, dan itu tadi akan ketahuan dari tahun lahir, tahun wafat kedua tokoh, ya, supaya jangan campur aduk. Nah, yang kelima adalah siapa yang mengendalikan seluruh penghulu di Minang saat ini. Karena kalau tanpa satu tampuk pimpinan, maka tidak ada hukum yang akan berjalan, tidak ada yang pengawas, tidak ada yang